Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ada yang jago kandang. Siapa lagi kalau bukan ketumnya PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Seperti biasa, Ibu Megawati absen di upacara 17 Agustus di Istana. Tak nampak sama sekali batang hidung Ibu Megawati Soekarno Putri berkumpul dengan mantan-mantan Presiden Republik Indonesia, Pak SBY dan Pak Joko Widodo. Ibu Megawati lebih memilih upacara merayakan HUT RI bersama kadernya. Hasto menjelaskan bahwa Megawati kini memiliki cara tersendiri dalam merayakan hari kemerdekaan, yaitu bersama para kader di markas partai. Alasan, bilang aja menghindar dari Pak SBY dan Pak Joko Widodo, teman-teman ya. Nah, kita juga akan mendengarkan pesan dari Pak Jokowi dan Pak SBY setelah bersama ikut serta dalam upacara 17 Agustus kemarin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Duga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Pak Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ dengan kemungkinan Pak Jokowi tidak hadir, akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati. Mencari alasan katanya Pak Jokowi tidak hadir, padahal Ibu Megawatinya sendiri yang tidak hadir. Alasannya apa? Seperti ini katakan Hasto, memiliki cara tersendiri untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, ya, merayakannya bersama kader. Ketimbang kumpul dengan Pak Jokowi, Pak SBY. Kalau Ibu Megawati ada datang ya upacara 17 Agustus di Istana, kan enak, terlihat rukun ya kan. Ini nggak ada sama sekali, nampak sekali menghindar dari Pak Jokowi dan Pak SBY. Inilah namanya jago kandang. Enggak ya, saya menyaksikan upacara itu membawa energi, membawa semangat baru. Dan kalau lihat apa yang disampaikan oleh masyarakat kita di mana-mana, there is a great hope. Yang penting kita bersatu, kita mau bekerja keras, dipimpin secara cerdas oleh semua pemimpin, insya Allah masa depan kita bagus. Ya, pertama-tama Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Saya tadi melihat suasananya sangat khidmat saat upacara, tapi setelah upacara saya melihat kemeriahan dari para peserta upacara tadi sangat luar biasa. Harapannya Pak, mungkin Pak di ulang tahun ke-80 apa Pak? Ya, negara kita semakin baik, baik ekonominya, sosial politiknya, semuanya semakin baik. Semuanya semakin baik, kata Pak Jokowi. Harapannya untuk Indonesia ke depan. Dari Pak SBY, yang penting bersatu, kata Pak SBY ya. Tapi nampaknya Ibu Megawati tidak menunjukkan ingin bersatu. Gue di tempat yang jaraknya hanya 2 km dari Istana Negara, di mana di istana, di hari kemerdekaan, pejabatnya malah asik joget-joget, seakan lupa bahwa rakyatnya susah nyari kerja, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, rakyatnya kian ditindas dan juga dibungkam. Kemerdekaan itu harusnya bukan diperingati, harusnya bukan dirayakan, tapi diperjuangkan. Jujur, gue setuju dan tidak setuju dengan statement beliau karena ada bahayanya kalau dibiarin. Gue setuju kalau kemerdekaan itu harusnya diperjuangkan, tapi peringatan dan perayaan kemerdekaan itu juga harus tetap ada. Karena perayaan kemerdekaan itu adalah pengingat bahwa perjuangan udah menghasilkan kemerdekaan. Tanpa mengingat hal ini, generasi mudanya bisa kehilangan makna kemerdekaan dan cuma fokus sama penderitaan. Dan perayaan 17 Agustus itu bukan pilih salah satu antara perayaan atau perjuangan, tapi harus kombinasi keduanya. Dan semangat kemerdekaan itu nggak cuma soal mewahnya acara negara, tapi soal ngeguyupnya warga di level bawah sampai ke tingkat RT dan RW. Jadi kalau momen perayaan kemerdekaan itu nggak ada, justru malah melemahkan semangat rakyatnya sendiri. Dan kemewahan acara di istana yang pada joget-joget itu juga tanpa kita sadar udah banyak melibatkan rakyat. Bayangin banyaknya perputaran ekonomi di sana. Ada banyak tenda makanan gratis, merchandise yang dibagi-bagi, sampai kereta kencana yang dipakai juga dari rakyat. Itu semua dibeli, bukan upeti dari rakyat. Ada perputaran ekonomi besar di sana kalau kita lihat gambaran besarnya. Dan kalau dibilang habis-ngabisan anggaran negara, selama ini nikmatin rakyat ya kenapa enggak? Daripada habis nggak jelas dinikmatin sama pejabat doang,
berjuang. Yang perlu dicatat, nggak ada negara yang sempurna dan bebas masalah. Bahkan negara maju yang lagi ada krisis, ada masalah sosial besar, tetap ngerayain kemerdekaan. Karena dengan perayaan itu jadi pengingat dan semangat kalau bangsa mereka tetap kuat. Jadi jangan pernah hilangkan semangat perayaan kemerdekaan, karena perayaan itulah yang bakal jadi bahan bakar buat perjuangan. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ada apa dengan perayaan 17 Agustus? Ada salah dengan joget-joget, memperlihatkan kebahagiaan? Ada yang salah? Hanya harus memperlihatkan kesedihan. Namanya perayaan 17 Agustus ya harus dirayakan. Sebagai pemimpin juga harus menunjukkan kebahagiaan. Kalau pemimpin tidak menunjukkan kebahagiaan, waduh, ini gimana nih? Setiap tahun kita merayakannya. Disitulah semangat itu hadir, teman-teman ya. Ya, negara mana yang tidak memiliki masalah? Negara mana di acara kemerdekaan negaranya tidak memperlihatkan kebahagiaan? Sesusah apapun itu ya tunjukkan semangat dan kebahagiaan. Susah bukan berarti kita memperlihatkan kesusahan. Bahagia bukan berarti melupakan orang-orang ya yang masih kekurangan. Itu yang penting. Terhadap kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menuai pro dan kontra. Jika aktivis anti korupsi menyambut baik pilihan deponering, Komisi 3 DPR RI justru mempertanyakan urgensi dan apa alasannya sehingga Jaksa Agung dianggap tidak memenuhi unsur demi kepentingan umum. Mengapa deponering baru dikeluarkan saat Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah tidak menjabat lagi sebagai pimpinan KPK? Seperti apa pula pemberlakuan deponering dan dampaknya terhadap penegakan hukum ke depan? Tahun 2015, Abraham Samad, mantan ketua KPK yang tersandung kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait data kependudukan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007. Lalu ada juga kasus penyalahgunaan wewenang, yaitu pada kasus rumah kaca. Dan selain Abraham Samad, masih di tahun yang sama ada Bambang Wijoyanto, wakil ketua KPK ketika itu, yang tersandung kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang MK tahun 2010. Ini terkait sidang sengketa pemilihan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita lihat alasan-alasan pemberian deponering atas kasus yang menimpa Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto yang dikemukakan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo. Yang pertama adalah demi kepentingan umum. Lalu yang kedua, sebagai aktivis anti korupsi, kasus yang menimpa AS dan juga BW bisa berdampak pada upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah khawatir akan berdampak negatif terhadap citra Indonesia di luar negeri. Lalu respon masyarakat dianggap turut berdampak terhadap pemerintah. Dan kita lihat dasar hukum yang digunakan untuk memberikan deponering. Ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pasal 35 disebutkan tentang tugas dan wewenang kejaksaan, khususnya adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang, salah satunya tersebutkan dalam huruf C, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum. Inilah yang diperbincangkan demi kepentingan umum ini. Apa pertimbangannya? Kita lihat lebih lanjut apa pengertian tentang demi kepentingan umum ini. Yang dimaksud dengan demi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan juga pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Inilah penjelasan demi kepentingan umum yang diperkarakan oleh Komisi 3 DPR. Lalu kita lihat menengok lebih jauh kronologi penetapan tersangka hingga deponering, mulai dari kasus yang pertama Abraham Samad. Kasus ini diawali pada bulan Januari tahun 2015, persisnya pada tanggal 29 Januari, di mana Ketua LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feryani Lim pada tahun 2007 lalu. Lalu pada tanggal 2 Februari 2015, Feryani Lim sendiri melaporkan Samad ke Bareskrim Polri. Abraham Samad dituduh membantu Feryani mengurus dokumen kependudukan untuk perpanjangan paspor di Makassar. Ya, hanya mengingatkan Pak Abraham Samad, Anda pernah menjadi tersangka dan kasus Anda dideponering oleh Kejaksaan atas perintah Jokowi. Sekarang
Samad malah menuduh Jokowi mengkriminalisasi dirinya. Sama. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan komentarkan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.